Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu ini malam yang sangat-sangat istimewa. Alhamdulillah mencari berkah bersama salah seorang juara kita yang terkadang orang nggak ada yang tahu, bahkan mungkin orang nggak peduli. Namun juaranya ini juara yang luar biasa. Dan memang kita harus patut hargai. Namun di manakah mata masyarakat memandang sang juara ini? Hari ini Kiwil akan membahas tentang sebuah tema simple saja, sederhana namun cukup dalam. Apa itu? Juara akhirat yang dilupakan dunia. Keren gak? Keren, mantap. Baiklah, sekarang sudah ada bintang tamu di acara figur dan hiburan. Bersama saya, Kiwil, yang paling ganteng se-Indonesia, yang tiada tara. Di samping saya sudah ada bintang tamu yang luar biasa. Beliau sedang melakukan suatu ibadah yang luar biasa, yaitu ta'aruf. Dengan siapa dan bagaimana prosesnya? Kita tanya. Assalamualaikum, Ustazah Asma Khairul Bariyah, SPD. Assalamualaikum. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Sekarang bincang-bincang nih, ngomong-ngomong masalah kesibukan Ustazah, prestasi Ustazah. Kita mulai dari awal. Dapat kabar katanya Ustazah ini juara 1 MTQ tingkat nasional. Salah. Oh salah. Tingkat provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Provinsi DKI. Provinsi DKI Jakarta. Ini alhamdulillah. Sekarang waktu itu juara berapa? Kalau nasional kemarin harapan 1. Oh. Juara 4. Nah, terus kalau untuk yang provinsi pertama kali itu juara 2. Juara kedua. Itu 2017. Terus 2019 kemarin itu juara 1 di provinsi. Oh, juara 1 provinsi, juara 3 harapan 1 tingkat nasional. Apa sih yang memotivasi Ustazah sampai kok mau ikutan MTQ? Emang apa asal dari pondok atau utusan atau gimana? Sebenarnya awalnya mungkin kayak nggak tahu kalau itu MTQ ya. Jadi nggak tahu. Nggak tahu. Wah, pasti nggak tahu. Wow, MTQ gitu ya. Awalnya tuh MTQ itu diajak sama dosen. Sama dosen. Beliau juga memang pembimbing, Bu Romlah. Terus beliau bilang suruh ikut nulis, lomba nulis. Oh, lomba nulis. Terus dikumpulin tuh semua teman-teman ya. Kalau nggak salah waktu itu 7 orang. Ada 7 orang. Ada 7 orang. Terus yang ikut lomba nulis aja? Iya, itu baru yang dari kampus kita. Dari yang kampus dulu kampus mana? IKI. Oh, Institut Ilmu Quran. Ya. Waktu S1-nya. Sekarang S2-nya di PT IKI. Oh, PT IKI. Ya. Nah, terus udah gitu disuruh lomba, tahu-tahu itu ternyata MTQ. Oh, gitu. Ya. Terus ya udah surprise, ya kejutan gitu. Tahu-tahu MTQ terus ya udah alhamdulillah dapat rezeki. Oh, ikut, akhirnya ikut diikutsertakan juara. Iya. Waktu itu juara apa? Waktu itu juara 2. Juara kedua. Sekarang begini, dulu Kiwil pernah ikut lomba pidato setingkat DKI, juara 3. Dapat hadiah dari Pemda DKI berupa tabungan nasional, Tabanas dulu. Tabanas. Nah, sekarang saya tanya, dapat hadiah nggak? Alhamdulillah. Apa hadiahnya? Uang, nominal juga. Nominal. Dulu Kiwil dapat 500.000. Kira-kira nominal sekarang berapa? Kemarin waktu 2017 itu 40 juta. Iya. Alhamdulillah. Ternyata memang pada dasarnya itulah berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran. Nyesel nggak dapat duit 40 juta? Awalnya kayak mimpi gitu. Oh, nggak nyesel ya, malah bahagia gitu ya? Iya, kayak mimpi. Terus abis itu Ibu, ini apa Ustazah Asma tahu nggak perbandingan antara juara Quran dengan juara olahraga bulu tangkis, sepak bola? Tahu nggak perbandingannya? Jauh banget ya. Tuh, dengerin. Jauh banget.
bayangin hadiahnya. Karena memang juga Kiwil mendengar di TV, melihat di TV, mendengar dimanapun informasi, kalau juara-juara atlet yang berhubungan dengan olahraga itu sport, ya apa, PON, SEA Games atau ini hadiahnya ratusan juta. Jangankan yang menang, ya, yang ikut nganterin dapat. Tuh. Dan yang ikut nganterin hadiahnya sama dengan hadiah Kori. Ini mesti perhatian semuanya, harus buka mata. Ayo kita hargai juga. Yang namanya juara itu nggak perlu pandang pilih apa tebang pilih ataupun menatap dengan sebelah mata. Sama-sama. Kori juga perlombaan, bahkan sudah sampai internasional gitu. Namun kita minta penghargaannya samalah dengan olahraga yang lain. Kegiatan-kegiatan lain, lomba-lomba yang lain gitu. Nah sekarang tadi sudah dari PT IKI kuliah ambil S2 gitu. Itu memang keinginan atau cita-cita atau memang mengalir begitu aja? Mengalir gitu aja. Ah cakep. Ini baru jawaban yang Kiwil suka. Apa? Mengalir begitu saja. Hidup nggak perlu neko-neko, Allah pasti kasih jalan. Iya. Ingat, manusia sudah tahu jalannya, tinggal mau ngejalanin nggak kayak gitu. Jangan neko-neko kalau hidup. Benar, saya setuju. Oke, sekarang dapat kabar katanya sudah punya pondok pesantren. Iya, alhamdulillah. Orang tua yang mulai dulu. Oh, jadi bukan Ustazah Asma, tapi punya orang tua. Oke. Kan kenapa sih harus buka pondok pesantren? Karena ngerasa di daerah situ belum banyak yang buka pengajian awalnya. Daerah situ, kenapa nggak buka daerah sini? Oh, yeah. Jauh daerah sini. Ya kan situ kan jauh gitu loh. Daerah situ kan jauh. Jauhan situ loh daripada sini. Kalau sini kan dekat gitu. Jauh banget. Oh jauh banget. Tapi masih cari yang jauh gitu. Karena mungkin di sana juga tadi satu alasannya. Kurangnya ilmu Al-Quran di sana. Nah, terus di sana itu anak-anak itu maghrib tuh banyak kan pada main, main terus mereka jarang sosialisasinya mereka memang di rumah tapi main gitu. Terus kan kita di sana ya, di sana. Kan sayang ya kalau anak-anak masa waktu maghribnya harusnya maghrib mengaji gitu kan. Kok ini malah main gitu, terus keluyuran segala macam. Akhirnya kita kepikiran kenapa nggak bangun ya yayasan di sini gitu supaya anak-anak sini juga ikut ngaji gitu. Karena kan emang yayasannya situ yayasan yatim. Karena yatim akhirnya ya udah biar anak-anak di sini semua ikut ngaji, akhirnya dibukalah pengajian. Buka majelis taklim, TPA, TPQ. Dan di situ rata-rata memang anaknya tuh banyak yang putus sekolah. Oh gitu. Jadi ya kita prihatin lah gitu sama daerah situ, akhirnya buka lah di sana. Buka di sana. Iya di sana. Di sana kan banyak tuh anak-anak habis maghrib kemana ngayap nggak jelas, ya lalu lalang nggak jelas. Kenapa nggak ngeliat yang di sini? Di sini lebih parah loh. Iya. Iya lebih parah. Kenapa nggak buka di sini gitu? Di sini tuh lebih parah. Jangankan abis maghrib. Sebelum maghrib mereka udah ngayap kemana-mana gitu loh. Main layangan. Nah pertanyaannya, kenapa harus di sana? Karena domisilinya kan memang di sana. Oh, jadi berhubungan bukan masalah di sana atau di sini, karena memang saja domisilinya di sana, bukan di sini. Kalau beliau domisilinya di sini, pasti bukannya di sini. Gitu. Ya alhamdulillah. Berjuangnya sama PPT PMMI. Ya. Oh di sini sama PPT Pondok Pesantren Terbuka pimpinan Kiai Jaman Alwani ya. Nah sekarang begini, di sana sih kenapa sih harus buka yayasan apa namanya? Yatim. Awalnya itu sebelum kenapa kita buka yayasan yatim? Itu punya ibu kan? Ya orang tua. Punya orang tua gitu. Itu karena kita memang ngasuh dua anak yatim. Dua anak yatim itu dapat dari mana dulunya? Orang tua, bapak ya, bapak itu memang kan kerjaannya suka pasang listrik ya di daerah kecil. Betul. Nah terus kemudian pas lagi pasang listrik ketemulah tuh sama dua anak masih kecil, tapi udah dibawa-bawa ke sawah. Jadi kan mungkin bapak kasihan gitu, ditanya sekolah apa enggak, ternyata putus sekolah. Karena bantu orang tua di sawah. Bantu di sawah. Terus ya udah akhirnya ditanyain masih sekolah enggak gitu. Akhirnya anaknya mau, ya udah diajak lah tuh ke rumah. Awalnya dua orang. Terus kemudian punya pikiran kayaknya
makin seneng nih kalau bantu banyak anak yatim untuk sekolah gitu. Yeah. Kepikiran lah untuk buka yayasan gitu. Sebelumnya beli tanah dulu, itu pun nyicil-nyicil ya. Habis nyicil-nyicil dikit-dikit buat bikin tuh bangunannya. Nyicil-nyicil duitnya dari mana itu? Duitnya dari Allah. Iya, semua duit dari Allah, nggak ada yang duit dari yang lain. Semua rezeki napas sih dari Allah semuanya. Dari mana duit itu? Usaha bapak aja sehari. Dari ini apa? Dari instalasi listrik itu, benar. pasang instalasi gitu. Kalau lagi dapet rezeki lumayan banyak disimpan sedikit-sedikit. Ibu usaha apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak-anaknya semuanya pendidikan semua. Ya, pendidikan semua. Jadi hanya karena modal instalasi listrik bisa mengkuliahkan anak. Saudara berapa? Saudara 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang perempuan? Yang perempuan ada 2. Ada 2. Laki ada 2. Yang laki 2. Yang perempuan itu adik atau kakak? Perempuan adik. Adik. Oh, berarti masih ada harapan. Karena ini kan lagi taruh, berarti masih ada adiknya. Buat pemirsa, bukan buat saya. Buat pemirsa, bukan buat saya. Oke, sekarang kemarin nih kejadian, kita ada podcast juga. Ya, tanyakan mengenai anak yatim. Ya, menurut Ustazah Asma, ya, apa sih perbedaan memelihara anak yatim dengan mengumpulkan anak yatim? Beda ya. Kalau pelihara kan berarti mengayomi, mengasuh, mendidik, menyayangi gitu ya. Kalau memelihara berarti kan cukup yang penting banyak nih anaknya gitu ya. Itu sementara Rasulullah menyampaikan, siapa di antara umatku yang duduk di sampingku adalah mereka yang mau memelihara, ya, memelihara ya anak yatim. Pengertian memelihara kan kayak misalnya kita, mohon maaf, dari kata kita burung, makannya, kicauannya kita latih, semuanya. Itu kan sama dengan pendidikan ini. Memelihara dengan mengumpulkan. Karena jujur aja, saya paling tidak suka dengan yang namanya yayasan anak yatim. Karena itu mengumpulkan, ya, mengumpulkan. Karena pesan Rasulullah, barang siapa yang mampu, ya, memelihara anak yatim, walaupun satu, dia akan duduk di sampingku. Nah ini menurut Ustazah Asma, apa sih bedanya antara memelihara anak yatim dengan mengumpulkan anak yatim? Mungkin kalau memelihara kan memang yang tadi kayak bilang, selain mendidik, mengasuh ya, sampai dia menemukan kehidupan baru, berumah tangga, selesailah itu tugasnya. Kalau untuk kayak mengumpulkan mungkin lebih ke ya cukup dikumpulin kalau memang ada acara gitu, mungkin bener nggak ya? Itu ya makanya saya juga bingung, makanya banyak orang mengatakan bahwa ini fisabilillah, ini karena pesan Rasulullah, tapi ujung-ujungnya duit, butuh duit. Karena di rumah saya, buat pemirsa juga, di rumah saya banyak sekali proposal yang mengatasnamakan yayasan. Sampai saya bingung, dulu rutin sampai sekarang saya bingung gitu loh. Setelah ngaji sama kiai, sempat saya dilema begitu. Kok ada orang ngumpul anak yatim nggak mampu, sampai minta ngemis kemana-mana, minta sumbangan buat siapa? Buat anak yatim. Kalau udah nggak sanggup mau melihara anak yatim, jangan. Itu yang saya bingung. Di mana nilai pahala dan kebaikannya? Kalau tiba-tiba dimanfaatkan untuk mencari dana. Gitu. Banyak ya memang banyak sekali. Makanya notabene saya lebih suka kemarin kejadian juga. Ada seorang orang kaya daerah Cibubur sana, ada orang kaya, dia hanya memelihara 1 anak yatim. Diambil dari sebuah panti asuhan, ya, bukannya panti anak yatim ya, panti asuhan dari pemerintah. Kemudian dikuliahkan sampai menikah. Dan ketika menikah pun dikasih rumah. Saya bilang, ini dia yang duduk di samping Rasulullah. Sampai besar ya? Sampai besar. Sampai dia menikah pun dikasih haknya. Yaitu apa? Hadiah bukan dari orang tua ya. Tapi haknya yaitu dikasih rumah. Ini kejadian loh di Cibubur. Dan saya salut. Jujur aja kalau untuk yayasan saya agak puyeng. Belum lagi bangun gini ini. Walaupun niatnya semua hanya karena Allah gitu, karena Allah, cuma mungkin prosesnya yang berbeda. Nah sekarang satu lagi, apa sih yang keinginan Ustazah Asma mendirikan Yayasan Yatim Piatu? Lebih ke nolong untuk mereka bisa tetap lanjut di pendidikan, terus juga
karena mereka nggak punya ayah ya, otomatis mereka kan kurang kasih sayang terhadap kurang kasih sayang sama orang tua lah gitu ya. Waktu pertama tadi Ustazah Asma bilang bapak ngelihat ada orang lagi di sawah gitu, kan kasihan gitu. Itu kan di sana. Kalau di sini kan bapak nggak ngeliat ada yang di mall, ada yang gembel lagi begini kan banyak gitu ya. Sekolah nggak putus ya lagi. Kebetulan memang karena di sana kejadiannya di sana, bikin di sana gitu. Iya. Bapak kapan kesini? Biar bikin di sini. Kalau dipanggil di sini. Amin, insya Allah. Nah, apa tadi motivasinya? Saya belum selesai tadi. Apa motivasi Ustazah? Berawal karena mungkin ngerasa kalau kita di posisinya mereka itu pasti ngerasa sepi lah gitu ya, karena nggak punya ayah pertama. Terus kedua, harapan mereka untuk maju ke depan itu biasanya agak memang putus lah, tipis lah, sangat tipis lah untuk jadi, sukses lah gitu. Kita kepikiran buat kenapa enggak gitu, mereka pasti butuh kita gitu. Berawal memang dari anak dua itu, dua, mereka adik kakak. Itu anak petani loh. Iya. Anak petani. Sampai sekarang ibunya pun masih nyawa. Nah, karena di rumah ada lahan tuh ya, jadi ibunya suka sering seminggu sekali buat tanam-tanam gitu. Sama, jadi mungkin juga nurun ke anaknya. Jadi di rumah tuh suka nanam-nanam gitu. Kalau mereka yang nanam tuh tanamannya subur lagi. Beda sama yang tangan-tangan bukan bakat gitu. Iya, kalau saya kan tangannya ya tangan-tangan ngitung duit, beda gitu loh. Biasa megang duit, ngitung duit gitu loh, jadi beda gitu loh. Semoga ketularan. Amin. Pertanyaannya begini, kalau Bapak kemarin itu ngelihat ada anak ya, ada orang tua ngelihat anaknya main di sawah ya, kemudian diambil sama Bapak, dirawat sama Bapak ya. Dan saya yakin anak itu tidak jadi presiden. Kenapa? Karena perempuan. Bukan. Apa? Karena kenapa? Presiden kita besar karena bapaknya petani. Nah, kalau anak itu diambil dari Ustazah, loloslah dia sebagai presiden. Karena nanti dia bilang mungkin, kamu lahir dari mana? Aku lahir dari yayasan, aku besar dari yayasan. Gak mungkin itu. Sejarah tidak akan terulang lagi pada dirinya. Nah, udah berapa banyak sih santrinya? Atau sekarang kalau yang mukim ya, ada yang mukim, non mukim. Ya, yang mukim ini ada beberapa yang memang yatim sama yang duafa. Itu 14. Terus kalau yang memang santrinya pulang balik untuk ngaji itu banyak, sampai 60-an. Kalau nggak salah kemarin juga banyak banget yang daftar baru karena kan baru masuk lagi ini setelah setelah COVID ini, Masya Allah. Ini langsung gitu. langsung panas kalau dengar pendaftaran langsung panas nih. Allah ya Rabbana. Oke, pendaftaran. Saya tanya pendaftaran. Berapa pendaftaran di sana? Kalau daftar memang kita semua free. Oh, free. Free. Jadi daftar yang dimaksud daftar itu orang tuanya datang bawa anak mau daftar gitu, terus ngaji, cuma bahasan mau nitip anak, nitip anak gitu. Nggak ada bayaran nih, karena mungkin biasanya kan kalau sekarang lagi rame nih ya, masalah umur ya, masalah sekolah, zona umur, zona prestasi, zona apalah nilai lah. Ini sekarang ini lebih condong kepada masalah pendaftaran ini ya, pendaftaran, karena di sekolah umum mohon maaf lahir dan batin angkanya untuk pendaftaran ya itu sungguh luar biasa. Kemarin juga sempat saya kritik, ada salah seorang guru saya kritik mengenai pendaftar ulang ya. Di COVID-19 ini kita nggak di sekolah ya, semuanya online, kemudian sistem pelajaran juga online. Pertanyaannya, kenapa kok mesti pakai daftar ulang? Ya, udah gitu kuota nggak dibeliin sama sekolahan, mesti orang sendiri, aplikasi kita beli sendiri gitu ini. Jadi pertanyaan saya, adilkah buat kita semuanya? Ya, buat kita semuanya yang kena imbas corona, sekarang gratis sama sekali nggak ada bulanannya, nggak ada. Operasional dari mana? Ya, kan di sana ada ustazah yang lain. Ada. Minimal mereka juga punya penghasilan, harus ada inilah gitu loh. Minimal ya kebutuhan mereka sehari-hari, uang bensin atau apa. Ada. Untuk yang ngajar sendiri ya, karena memang
Umi ya yang ngajar. Terus adik-adik yang 2 itu yang memang dari awal udah di jadi ngajar juga. Ngajar juga. Saya pun juga sama gitu, maksudnya jadi nggak ada mungkin gimana ya, udah nggak tahu udah bawaannya ya udah ngajar gitu, nggak ada pikiran embel-embel mau dapat ini dari hasil ngajar, mau dapat gitu. Nggak ada gitu, nggak ada pikiran. Tapi untuk mencari apa. Alhamdulillah ya, walaupun kita nggak sebar proposal gitu kayak yang lain, alhamdulillah gitu ada yang suka kasih. Ada yang kasih gitu. Iya benar itu. Nggak nyebar proposal kan? Enggak gitu. Belum, karena belum bisa. Peringatan buat yang lain juga, hati-hati kalau mau bikin sesuatu yang baik karena Allah, jangan pakai proposal. Proposal pun kasih nyawa ke Allah. Allah ngasih kita nih nyawa kehidupan semuanya, napas, nggak pakai proposal. Semuanya sudah diatur sama Allah. Sama juga seperti ibunda, Umi, ya Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dikembalikan kepada Allah. Susah pasti karena Allah, senang pasti karena Allah. Sekarang harapan apa sih yang diinginkan sama Ustazah? Harapannya buat anak-anak yatim di rumah, semoga dari anak yatim dulu ya, semoga bisa lanjut terus sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Amin. Karena mereka kan pengen banget untuk lanjut kuliah, gitu, terutama yang 2 itu. Nah, mau nggak mau saya sebagai kakaknya gitu ya, ibaratnya kayak udah kayak kakak kandung lah, karena dari kecil. Jadi mau nggak mau kita harus bantu untuk sampai wujudin cita-cita mereka gitu. Yang di sana kan ada leker, ada Al-Quran, kemudian ada listrik juga. Mungkin masih pakai kapur apa spidol? Masih. Oh, udah pakai spidol. Udah pakai spidol. Semuanya kan pakai duit. Iya, pakai duit. Ya, pakai duit. Berapa sih yang dibutuhkan sama yayasan apa namanya? Afwaja. Yayasan Afwaja yang ada di Kabupaten Bogor, desa apa? Kecamatan Kelapa Nunggal. Kecamatan Kelapa Nunggal. Desa Lewi Karet. Desa Lewi Karet. Ada namanya Yayasan Pondok Yatim Afwaja. Pondok Yatim Afwaja. Berapa anggaran yang dibutuhkan dalam 1 bulan? Kita nggak pernah rinciin ya. Enggak, biasanya kan ada anggaran, biasanya kan ini minimal kan ada anggaran yang dibutuhkan dalam 1 bulan gitu. Berapa kira-kira angkanya? 100 juta sebulan? Berapa ya? Karena kita nggak pernah ngerinciin, ketika memang butuh ada, insya Allah gitu. Oh gitu. Jadi pokoknya semuanya ini baru. Ini yayasan yang baru kali ini Kiwil wawancarai. Sekian banyak yayasan ini. Ujung-ujungnya kan biasanya deklarasi lah. Pemirsa semuanya, ayo donasikan ini kemana ini untuk apa ini. Tapi kali ini Kiwil menemukan salah seorang ustazah juara 1 Kori. Kok Kori? Kori apa? Enggak. Juara 1 MTQ. Dan nulis. MMQ itu makalah musabakoh. Makalah musabakoh Quran. Bukan Kori ya? Iya. Makalah musabakoh Quran, MMQ. Alhamdulillah. Ini berjuang ini nggak pernah ngomongin duit. Duit itu ya taunya ya udah biarin. Di saat susah ya susah, di saat senang ya senang gitu loh. Nah, sekarang kan pendaftaran baru nih. Iya. Sudah berapa yang daftar? Kemarin tuh udah yang kucul gitu, ibunya datang bawa anak itu udah 5. Oh, di sana kalau di sana bunyinya kucur-kucur ya. Kucur. Datang gitu. Kalau di sini macam neng gitu. Gitu, tiba-tiba datang bawa anaknya gitu. Mau daftarin anak gitu, mau ngaji, mau ikut ngaji. Biasa kan pakai bahasa Sunda ya. Terus mau nitip katanya gitu. Oh, mau nitip. Mau ikut ngaji gitu. Iya. Gitu deh pokoknya. Iya. Nah, kan tadi saya bilang masalah luas tanah. Sekarang sudah punya pondok 4.000 meter ya? Kurang lebih. 4.000 meter persegi. Itu hasil jual tanah di mana atau bisnis apa, atau Bapak habis jual kabel yang banyak gitu ya? Berapa gulung? Gitu? Bapak itu udah kumpulin kayaknya udah lama. Oh, memang sudah disiapkan, mengumpulkan. Dan memang tanah di sana waktu itu masih murah banget. Masih murah. Daerah situ hampir sekitar 25 sampai 35 ribu lah. Waktu itu kalau nggak salah 50.000. Oh, 50.000. Oh, berarti sudah termasuk mahal kalau 50.000 per meter. Gitu.
Dari 4 kumpulinnya berapa tahun Bapak? Kumpulnya, wah nggak tahu pasti ya, tapi Bapak itu nggak disangka-sangka gitu, ternyata ngumpulinnya memang mau bikin yayasan. Mau bikin yayasan. Pertanyaannya, Bapak dari pondok atau memang ada latar belakang santri? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali? ada sama. Mungkin dari istri, dari ibu? Kalau Umi pernah mondok. Umi pernah mondok. Inilah yang namanya wasilah hidayah itu memang nggak jauh, pasti ada salah satunya yang benar-benar dekat sama Allah. Nggak suami ya istri, nggak istri ya suami, nggak suami istri ya anak. Nah, itulah yang namanya nikmatnya mencari ridho Allah. Saya mesti ngomong apa lagi, karena jujur aja saya kalau berbicara sama orang yang polos, yang paham banget akan ridho Allah, saya nyerah deh, angkat tangan. Kecuali kalau orang yang ngomongin masalah dunia, tuh lawan saya abis gitu loh. Nah, satu lagi, kalau sudah punya suami, ya udah bisa ngumpulin, bisa merawat, membina, mendidik anak-anak yatim menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini memang sebenarnya bukan pertanyaan penting banget gitu ya. Sedih nggak sih ngeliat anak yatim? Sedih. Ya. Sedih. Tapi ibu bapak masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, ya berkah di dunia wal akhirat. Amin. Menurut Ustazah Asma, definisi anak yatim itu apa sih? Definisi anak yatim itu yang memang sudah dari kecil maupun umur berapapun ya. Biasanya kan kalau orang ini nggak mau ditinggal bapaknya, mau tinggal ibunya, yatim aja udah bawaannya gitu ya. Definisi yatim itu apa sih? Yang memang ditinggal bapaknya. Bapaknya ya. Oh gitu. Kalau ibu piatu gitu ya. Kalau dua-duanya yatim piatu gitu. Ditinggal bapaknya. Ya. Di antara banyak keluarga mungkin punya saudara, encang-encingnya, babe, paman, uncle atau apa semuanya, ada nggak yang mengalami itu? Ada. Punya. Ditampung nggak di keluarga? Iya. Ada juga yang memang saudara sendiri itu tuh sebelumnya itu memang tinggal di sana. Oh gitu. Ya. Yatim pula. Ya. Anaknya atau sama ibunya juga? Nah kalau itu anaknya. Oh anaknya. Jadi sebenarnya tuh ada 3 anak. Ada 3 anak. Awalnya mungkin bukan saudara ya, karena dulunya ngebantu di rumah. Ngebantu di rumah, bantu beres-beres gitu ya. Itu dari umur dia SD. Namanya Mbak Tini. Mbak Tini. Oh iya, temennya Tono. Saya di buku SD kelihatan tuh. Tini ya? Ketemu Tono itu. Itu memang dulunya bantuin sampai dulu waktu aku umur 2 bulan, itu ngasuh aku. Nah, terus setelah udah lama nggak ada kabar, setelah udah lama tuh ya udah selesai berhenti ngebantuin sampai umurnya tua lah ya, bukan tua sih, maksudnya kayak 30 tahunan orang tua keingetan ini yang yatim waktu itu yang bantuin di rumah kabarnya nih. Oh gitu. Ternyata suaminya meninggal dan anaknya ada 3. Yatim kan jadinya. Iya, yatim. Akhirnya dibawalah ke rumah semuanya. Dan sekarang Mbak Tini ini jadi bantuin kita juga di rumah. Iya. Bantuin masak. Betul. Anaknya 3 ini kita sekolahin. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Perjuangan kita sebagai insan makhluk Allah dilandasi hanya ingin beribadah kepada Allah, apapun yang dilakukannya. Senang sekali hari ini bisa ngobrol panjang sama Ustazah Asma Khairul Bariyah SPD. SPD-nya disebut. Ya, mudah-mudahan udah mau S2 ya? Iya. Doain baru mau masuk ya. Atau sudah mau? Udah 2 semester lagi ini selesai. Oh, 2 semester lagi. Suami sekarang juga S2 juga? Belum. Istrinya dulu gitu loh. Sekarang bukan suami, calon suami. Kalau suami udah nikah. Oh iya masih calon. Aduh, sayanya yang kadang-kadang apa ya? Kalau ngomongin calon itu kesannya masih ada harapan gitu loh. Kalau ngomong suami itu udah hopeless aja dong buat. Oke, sekarang calon suami dinas di mana? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Ya, usaha sendiri.
Kalau sama-sama gotong royong namanya. Oh iya. Usaha sendiri. Rame-rame ya. Usaha sendiri di bidang apa? Di bidang fiberglass. Waduh, ini dia klien yang saya cari. Fiberglass, otomotif atau? Lebih kayak ke alat-alat kayak tempat sampah, terus. Oh, berarti bagian apa ya? Properti. Ya, properti. Ya. Ya saya hafal banget. Saya pikir bagian otomotif fiberglassnya. Tapi nggak apa-apa, hampir mirip lah dengan kegiatan. Tapi bisa kalau request bisa. Ya insya Allah nanti kita mampir. Kiwil pasti mampir karena Kiwil ada sedikit punya ngoprak-aprik tentang fiberglass. Dari kecil Kiwil tuh pengen banget usaha di bidang fiberglass. Cuma sampai sekarang nggak kesampaian. Ternyata kuncinya cuma satu. Jadi artis lebih ngetop daripada jadi tukang fiberglass. Makanya alhamdulillah ternyata pekerjaan orang masih udah ada jalannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita. Sekali lagi, satu yang Kiwil ingatkan, semua bukannya guru ya, tapi Kiwil cuma memberikan saran. Ingat, lakukan semua yang kamu inginkan, tapi landasi hanya karena Allah Azza wa Jalla. Saya Kiwil, Ustazah Asma Hairul Bariyah, SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustazah. Barakallah. Berkah, salam buat keluarga semuanya. Makasih. Mohon maaf. Amin amin amin. Udah ngerepotin, udah ganggu. Udah cukup menekan. Deg-degan tapi. Hah? Deg-degan. Oke, makasih banyak semuanya. Makasih. Assalamualaikum.